Selamat pagi, siang, atau malam Pak Wilson. Selamat datang di presentasi saya. Hari ini saya akan presentasi tentang social stratification. Yang pertama, apa itu social stratification? Social stratifikasi adalah pembagian masyarakat jadi section-section berdasarkan status, kekayaan, atau kekuasaan. Nah, kategori social stratifikasi ada 3, yaitu sosial kelas atas, yaitu keluarga yang pengeluarannya lebih dari 6 juta per bulan. Lalu ada sosial kelas yang menengah, itu keluarga yang pengeluarannya lebih di antara 1 sampai 6 juta. Nah, lalu ada sosial kelas yang rendah, yaitu keluarga yang pengeluaran duitnya itu sebesar 354 sampai 532 ribu. Berdasarkannya itu, kategori sosial saya berada di kelas atas karena pengeluaran keluarga saya berada di 6 juta ke atas, jadi saya bisa masuk kategori kelas atas. Dengan kategori ini, saya bisa mengakses ke pendidikan yang bagus dan fasilitas kesehatan yang layak dan mempunyai banyak kesempatan di hidup saya. Bagaimana sosial stratifikasi itu bisa memengaruhi hidup saya? Nah, pengaruh sosial stratifikasi itu sangat mempengaruhi akses saya ke pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas kesehatan. Contohnya pendidikan. Saya bisa mengakses ke sekolah swasta atau fasilitas pendidikan yang lengkap yang bisa kasih saya peluang lebih besar di masa depan. Nah, lalu yang kedua ada pekerjaan. Saya akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena sekolah saya yang swasta dan kurikulumnya yang lebih baik. Lalu ada layanan kesehatan. Saya bisa dapat layanan kesehatan yang layak dan bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi performa saya di kerja. Lalu yang terakhir itu ada tempat tinggal. Saya tidak harus mengkhawatirkan tempat tinggal saya karena saya sudah mendapatkan rumah yang layak untuk ditinggali dan tidak usah mengkhawatirkan biaya listrik, biaya sewa, dan lain-lain. Nah, lalu ketiga, privileges saya itu ada privileges. Nah, saya akan cerita sedikit. Contohnya itu aku punya teman dari sekolah lama saya, dari sekolah Dian Harapan, namanya Jermain. Keluarganya dapat pendapatan yang lebih rendah daripada saya. Nah, mereka harus prioritaskan hal-hal yang lebih dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Terus pendidikan Jermain itu bergantung kepada beasiswa atau sekolah negeri. Sebaliknya, saya memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan bisa bersekolah di sekolah swasta yang fasilitasnya lebih mendukung, fasilitas kesehatan yang layak, dan juga tempat tinggal yang layak. Nah, lalu next slide itu ada apakah keluarga saya mengalami mobilitas sosial antar generasi, dan untuk menjawab pertanyaan itu saya menanyai keluarga saya. Nah, dalam keluarga saya itu ada kakek yang dari sisi papa saya itu kakek dari sisi papanya saya itu berada di sosial kelas yang rendah, dan bapak saya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus karena dia setiap hari selalu belajar, dan juga papa saya tuh belajar terus tentang bisnis di toko kecilnya kakek saya saat di Tarempa. Dan akhirnya setelah belajar semua itu, papa saya bisa buat bisnis yang sukses dan bisa menafkahi keluarga saya dengan baik. Nah, sebaliknya dengan mama saya, kakek oma dari sisi mama saya itu mempunyai cukup uang. Mereka berada di sosial kelas yang menengah, jadi bisa menafkahi mama saya dengan baik. Nah, saat papa saya menikah dengan mama saya itu
hidup 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 mereka sebelum saya lahir itu bisnis papa saya itu sudah take off. Tapi sebelum cici pertama saya yang lahir itu bisnisnya masih kurang take off, salesnya masih rendah, dan juga pendapatan keluarga saya sebelum cici saya lahir itu rendah banget. Nah, saat setahun sebelum cici saya lahir itu bisnis papa saya sudah lumayan take off, dan sosial kelas papa dan mama saya itu naik jadi sosial kelas yang menengah, jadi bisa menafkahi cici saya dengan baik. Nah, setelah saya lahir itu sosial buat ekonominya sudah lumayan baik dan masih tetap di sosial kelas yang menengah, dan di tahun 2018an bisnis papa saya mulai sukses dan akhirnya saya ada di sosial kelas yang atas. Menurut orang tua saya, kesempatan dan sosial ekonomi meningkat secara drastis. Nah, sekarang kita udah stabil secara ekonomi dan dari sebelumnya. Sekarang kami bisa enjoy dari hasil kerja keras papa saya dengan jalan-jalan dan bisa provide pendidikan dan layanan kesehatan yang layak buat saya dan cici saya. Nah, lalu next slide, indikator pembeda antar kelas sosial saya dengan kelas lainnya. Nah, itu ada gaya hidup pertama ada gaya hidup itu seperti kayak akses ke gadget modern. Saya mempunyai HP yang lumayan mahal dibandingkan misalnya yang sosial kelas yang menengah, itu biasanya mempunyai HP yang lebih jauh, yang lebih murah seperti Android dan lain-lain. Terus saya bisa pergi ke liburan setiap tahun, dan restorannya juga bisa lebih mahal daripada yang lain-lain. Nah, lalu yang kedua ada pendidikan. Saya mempunyai power buat memilih sekolah swasta atau negeri. Nah, saya bisa memilih sekolah swasta seperti Laurencia dan mendapatkan pendidikan yang baik. Lalu ada akses kesehatan. Kalau akses kesehatan, saya ada kemampuan untuk memilih rumah sakit swasta dan mendapatkan layanan premium dan layak. Lalu yang terakhir ada konektivitas. Itu saya bisa mudah membangun jaringan profesional karena kelas sosial saya yang di atas, bapak saya mempunyai konektivitas yang banyak dan juga bisa bantu bisnisnya papa. Lalu yang terakhir, yang slide terakhir itu bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi decision making. Keputusan aku seperti berkumpul atau siapa yang saya ajak berteman itu kadang dipengaruhi dengan kelas sosial. Contohnya, saya lebih sering ke kafe-kafe yang modern dan harganya yang lebih tinggi, yang membuat teman saya yang dari kelas sosial yang lebih rendah itu menjadi kurang nyaman. Tapi ketika saya berinteraksi dengan teman dari kelas sosial yang lebih bawah, aku menjadi lebih sadar bahwa mereka memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda. Misalnya memilih tempat nongkrong yang lebih sederhana dan memiliki harga yang lebih murah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.